Halo, selamat pagi semuanya anak-anak yang di rumah. Senang sekali hari ini Teacher Evelyn bisa kembali memberikan pembelajaran tematik untuk anak kelas 3 SD. Pembelajaran kita kali ini dari tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama untuk mengetahui zat dalam makanan bergizi seimbang, menuliskan cerita tentang makanan bergizi seimbang, menyelesaikan soal cerita penjumlahan, dan menghargai perbedaan. Langsung saja ya. Nah, anak-anak di rumah, makanan dikatakan bergizi jika mengandung zat gizi yang diperlukan. Coba perhatikan pada gambar ini. Pada gambar terdapat gambar yang pertama ada nasi, jagung, roti, dan umbi-umbian. Nah, ini dinamakan adalah karbohidrat. Tubuh kita memerlukan karbohidrat. Dan yang kedua, coba kamu perhatikan ada ikan, daging, telur. Ini juga sangat diperlukan oleh tubuh kita loh. Nah, gambar apa lagi yang bisa kamu lihat? Ini ada sayur-sayuran, buah-buahan. Jika kita mengonsumsi jenis makanan ini setiap harinya, maka itu dikatakan 4 sehat. Tetapi akan lebih baik lagi jika kita mengkonsumsi susu setiap harinya. Maka itu disebut makanan 4 sehat, 5 sempurna. Sekarang kita bahas satu-satu ya. Zat makanan yang dibutuhkan tubuh kita adalah karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air. Anak-anak, karbohidrat merupakan sumber tenaga bagi tubuh kita loh. Jenis makanan yang banyak mengandung karbohidrat yaitu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, misalnya padi, jagung, sagu, dan umbi-umbian. Makanan karbohidrat biasanya dijadikan sebagai makanan pokok. Selanjutnya adalah protein. Protein berperan dalam proses pertumbuhan dan juga memperbaiki bagian tubuh kita yang rusak. Perhatikan pada gambar makanan apa saja yang mengandung protein. Ada daging, putih telur, brokoli, ikan, susu, ayam, ikan teri, kacang-kacangan, tahu, tempe. Ini semuanya adalah makanan yang mengandung protein. Selanjutnya adalah lemak. Protein berperan sebagai sumber energi. Lemak juga diperlukan tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh tetap hangat. Anak-anak, lemak terbagi menjadi lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Artinya, lemak jenuh terdapat pada makanan yang berasal dari hewan seperti daging dan mentega, dan lemak tak jenuh berasal dari tumbuhan seperti sayuran, minyak goreng, dan kelapa. Kamu boleh lihat ini ya pada gambar. Ini adalah sumber lemak. Vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral bermanfaat untuk menjaga daya tahan tubuh dan kesehatan tubuh. Vitamin A menjaga kesehatan mata, terdapat pada wortel. Vitamin C menjaga kesehatan gusi dan pembuluh darah serta menjaga flu, terdapat pada buah jeruk. Vitamin D membantu penyerapan kalsium pada sistem pencernaan, terdapat pada susu. Nah, kamu boleh lihat sumber-sumber vitamin A, vitamin C, vitamin E. Nah, untuk anak-anak di rumah, siapa yang masih malas makan sayur, makan buah, mulai sekarang kamu harus berubah. Kamu harus rajin makan sayur dan makan buah. Karena itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan dan perkembanganmu. Oke? Air. Selain zat gizi, manusia juga memerlukan air. Air berfungsi sebagai pelarut zat-zat yang diperlukan tubuh. Air yang kita perlukan berasal dari air minum dan sebagian dari makanan yang kita konsumsi, terutama buah dan sayuran. Jadi untuk anak-anak di rumah jangan malas minum ya.
harus rajin minum air putih. Pilihlah makanan yang sehat, hindari makanan yang tidak sehat, misalnya permen. Kenapa, teacher? Karena bisa menyebabkan sakit gigi. Sudahkah kamu mengonsumsi makanan bergizi seimbang, anak-anak? Sekarang, coba tuliskan makanan dengan gizi seimbang kesukaanmu. Tadi kamu sudah belajar jenis-jenis makanan dengan gizi seimbang, kan? Apa saja jenis makanannya? Kemudian, alasan kamu menyukai makanan tersebut. Kenapa kamu memilih itu? Kenapa menyukai makanan tersebut? Kamu tuliskan alasanmu. Nah, yang ketiga, zat gizi dalam makanan tersebut. Makanan tersebut mengandung apa? Protein kah? Vitamin kah? Kalau vitamin, vitamin apa gitu ya. Kemudian, manfaat mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Apa manfaatnya untuk pertumbuhanmu? Apa manfaatnya untuk makanan yang kamu konsumsi? Misalnya, wortel bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, seperti itu. Tuliskan dengan kalimat yang mudah dipahami. Nah, anak-anak di rumah, Teacher Evelyn mau kamu mengerjakannya. Semangat mengerjakannya ya sayangnya. Makanan kesukaan kita boleh berbeda dengan orang lain, bahkan dari teman kita. Tetapi walaupun kita memiliki perbedaan, kita tetap saling menghargai. Nah, bagaimana cara menghargainya, teacher? Pertama adalah menawarkan makanan bekal kepada teman. Tidak boleh mengejek makanan kesukaan orang lain. Kemudian menghabiskan makanan yang diberi oleh teman. Itu semua menghargai orang lain, termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak, sekarang kita akan menyelesaikan soal cerita. Soal yang pertama, Josiah mempunyai 2 buah kolam lele. Kolam pertama berisikan 3.485 ekor lele. Dan kolam kedua berisikan 1.344 ekor lele. Nah, pertanyaannya adalah, berapa ekor lele jumlah keseluruhan yang dimiliki Josiah? Itu artinya kita akan melakukan penjumlahan. Nah, pertama sekali kita akan menjumlahkan dari satuan terlebih dahulu. 5 ditambah 4. Berapa anak-anak? Very good, 9. Selanjutnya kita akan ke puluhan. 8 ditambah 4 sama dengan 12. 1 dan 2. Yang kita tulis berapa? Iya, angka terakhir 2. Nah, angka satunya kita tempatkan di ratusan, di atas angka 4. Sekarang 4 ditambah 3 sama dengan 7. Ditambah simpanan tadi yang kita simpan, 8. Kemudian 3 ditambah 1, 4. Sehingga hasilnya adalah 4.829 ekor lele. Paham ya anak-anak ya? Soal yang kedua. Selisih buku di perpustakaan adalah 270 buku. Selisih di perpustakaan. Pertanyaan yang kedua, berapa banyak koleksi buku pengetahuan dan buku cerita anak di perpustakaan? Nah, yang pertama sekali kita mencari tahu dulu berapa jumlah buku pengetahuan. Caranya bagaimana? Caranya dengan menjumlahkan buku cerita anak-anak yang sudah diketahui dengan perbandingan selisihnya tadi. Selisihnya adalah 270. Jadi kita jumlahkan dulu ya. 0 ditambah 0. Hasilnya 0. 7 ditambah 7. Hasilnya adalah 14. Kita tulis berapa? Kita tulis 4. Kemudian 1 sebagai simpanan. Kita tuliskan di atas ratusan, di atas angka 5. 5 ditambah 2, 7. Ditambah simpanan 1, 8.
Nah, ribuan tidak memiliki teman untuk dijumlahkan, sehingga kamu langsung turunkan saja angka 1. Sehingga buku pengetahuan jumlahnya 1840. Nah, untuk pertanyaan A sudah terjawab. Ketika buku pengetahuan sudah kita ketahui, kita akan mudah untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu berapa banyak koleksi buku pengetahuan dan buku cerita anak di perpustakaan. Langsung saja kita jumlahkan. 1570 ditambah 1840. 1840 ini adalah hasil penjumlahan yang kita lakukan di bagian A. Ketika kita sudah mengetahui berapa banyak buku pengetahuan. Sekarang kita mau mengetahui jumlah keseluruhan, langsung saja kita jumlahkan ya. 0 ditambah 0, 0. 7 ditambah 4 sama dengan 11. Kita tulis berapa? Kita tulis 1. 1 naik ke ratusan sebagai simpanan. 5 ditambah 8 sama dengan 13, ditambah 1 simpanan, 14. Kita tulis 14 atau 4 saja? 4 saja karena boleh mengerjakan soal Ayo Berlatih dari buku tematikmu halaman 52 untuk pembelajaran 3 dan halaman 56 untuk pembelajaran 4. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.